Menulis kisah inspiratif jadi lebih mudah. Yang pertama, 1. Tentukan tema. Jika ingin hanya menuliskan semisal tentang kisah pertobatan, maka hanya itu yang Anda eksplorasi. Jangan kemana-mana. Apabila tidak fokus, kisah inspiratif tidak akan menarik. Kedua, tentukan pesan apa yang ingin disampaikan. Setiap kisah inspiratif bertujuan untuk berbagi kekuatan dan hikmah. Nah, tentukanlah hikmah seperti apa yang ingin kita ungkapkan. Yang ketiga, batasi halaman. Semisal membuat kerangka karangan dulu. Membuat pembukaan menceritakan tentang diri sendiri, kemudian menceritakan awal kisah, konflik, penyelesaian masalah, sampai ada hikmah yang bisa dipetik. 4. Paragraf yang tidak terlalu panjang. Terkadang satu halaman hanya mempunyai 2 paragraf saja. Selain membacanya menjadi lelah, kisah Anda menjadi membosankan. Satu paragraf maksimal berisi 7-10 kalimat efektif ya. Kelima, ingat, paragraf awal menentukan pembaca mau meneruskan membaca. Terkadang perlu pemikiran keras kalimat awal yang harus dipakai. Saya sering memberi kalimat pembuka dengan percakapan pendek atau kalimat bombastis yang akan membuat pembaca ingin tahu kelanjutan ceritanya. Keenam, pemilihan judul luar biasa penting. Pilihlah judul yang menarik, tidak terlalu panjang, dan tidak perlu terlalu menggambarkan isi naskah. Ketujuh, beri pemanis. Anda suka puisi? Berilah puisi pendek atau quote seseorang di bawah judul. Biasanya trik seperti ini berhasil menarik pembaca loh. 8. Gunakan bahasa yang ringan dan mengalir. Menulis kisah inspiratif tidak sama dengan kita menulis karya sastra yang bisa menggunakan bahasa-bahasa tingkat dewa. Usahakan bahasanya sederhana, namun tetap bisa menyentuh. 9. Libatkan emosi secukupnya. Ingat, tujuan kisah inspiratif adalah berbagi kekuatan dan hikmah. Intinya ya kisah harus bisa menginspirasi pembaca. Jadi, libatkan emosi secukupnya ya. Ke-10, gunakan VOV orang pertama. Artinya, menggunakan kata aku atau saya. Penulis terlibat dalam cerita, bahkan jika yang diceritakan adalah cerita orang lain. Ke-11, baca kembali. Saat jadi mentor, seringkali saya bertanya pada para penulis yang saya review kisahnya, sudahkah Anda membaca lagi tulisan Anda? Agar kita sendiri bisa menilai kualitas tulisan kita ya. Dan terakhir, ending harus istimewa. Pembukaan bagus, awal lancar, tak membekas apa-apa pada beberapa paragraf akhir. Bahkan pembaca tidak bisa membawa ibroh alias hikmah kisah inspiratif Anda, maka bisa dikatakan gagal. Semoga bermanfaat ya.